Saiki wong kudu ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Anut Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah. Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tau bodoni. Maksudnya Nabi ya dalam konteks itu tidak termasuk golonganku. Bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng. Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati, umatku sing tahu dosa Allah berhak mendapat syafaat. Andai kan orang yang pernah bodoni langsung enggak umatnya Nabi, berarti menjadi kafir. Ketika kita doa di Fatihah seperti ihdinas siratal mustaqim iku siratal ladzina an'amta alaihim. Mestinya normalnya kan tunjukkan kami jalan yang lurus yaitu siratoka jalan engkau ya Allah. Itu tidak seperti itu, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena manusia enggak mungkin niru Allah langsung, mergo Allah itu mboten apa? Mangan mboten ini. Artinya kita ini bisanya niru, ya niru wong, wong ketemu wong, hadis ketemu hadis. Sebab itu sakjane wong toreko ya ono bener ketika mengatakan wong kudu di guru. Cuma tak arani ono bener kok, enggak fairnya kan kadang maknanya guru itu hanya mursyid. Sebetulnya ngomongnya enggak usah seperti itu ya. Semua orang harus punya sanad. Sanad di toreko disebut mursyid, ning ilmu hadis disebut rawi, ning kepesantren disebut napa? Kiai atau guru. Tapi problem sebagian orang itu kan asobia, torikoh, yang penting itu duduin apa? Mursyid. Karena mahasiswa penting di dosen. Karena apa itu tadi rumah tenan awas kena salah. Orang itu tidak bisa niru Allah, sing bisa ditiru podo-podo manusia. Mulane ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Anut dalane wong sing telah engkau beri nikmat. Ya yang telah itu siapa? Ya sing wis mati. Iku sing mesti kena dinut sing wis mati. Tapi problem wong mati ini terserah sing sejarahnya. Berdoa iki misalnya ana Abdul Qadir Jilani utawa ana Imam Ghazali, rawine kok utawa penafsirnya goblok. Ya mau kasus kula ngaji surat contohno ana wong saleh alim jagungan mbek wong ayu utawa ketemu wong ayu takok-takokan ning perapatan. Terus mbok simpul lho nek ngono jagungan mbek wong ayu iku. Lha kan goblok banget. Padahal iso wae wong iki faktor tangga sehingga ngergani utawa kebetulan cawe gak mau takok bab haid. Gelem ora gelem kan kudu dijawab. Dan kesunatannya jawab kan jeneng perapatan, nek omah rapati sunat. Tak jamin secara fikih. Semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahram baik di depan umum maupun baik dhewean. Baik di depan umum. Baik kadang-kadang wong saya iso ngaji malah ngono kok ngarepe wong akeh do dhewean malah bahaya tuh bocah kok. Wong ora tau ngaji repot. Makanya kiai-kiai itu nak nyemak mbak-mbak itu rata-rata malah di depan umum. Memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahram. Mergo pikirane wong ra macam-macam. Pantangannya seperti Dewi Nabi layak luwana rojulun demrate. Tidak boleh orang persebar. Ya, jadi kan ada tonggo ayu. Nak ben jagungan ke depan umum. Bener macam-macam. Nak kono gelem lah. Sini ora gelem jagungan baca elek. Kadang orang berpikir, ojo ngarepe wong akeh mari ditiru. Lah asal di depan orang banyak itu harame rapatin nemen koyok dhewe. Tapi kan tetap nak disimpulno itu boleh repot. Tak balen malih ya terus dalane Allah iku kudu niru wong, ora oleh langsung niru Allah mergo Allah iku mukhalafatul lawati niru wong. Mulane waskur Ismailah wal Yasa. Kanjeng Nabi sing kekasih Allah kon niru Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Nabodal. Maksudnya niru wong. Misalnya Ismail di prestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya, yaitu ngewangi bangun apa Ka'bah dan siap disembelih. Nabi Yasa di prestasi seperti ini, Nabi Dzulkifli punya prestasi seperti ini. Yaitu dawuh pangeran kena eling aku, iku eling hamba-hambaku sing saleh. Mergo eling Allah langsung itu tidak bisa karena ada problem apa?
Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Saiki wong kudu ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Anut Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah. Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tau bodoni. Maksudnya Nabi ya dalam konteks itu tidak termasuk golonganku. Bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng. Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku sing tahu dosa Allah berhak mendapat syafaat. Andai kan orang yang pernah bodoni langsung nggak umatnya Nabi, berarti menjadi kafir. Nanti dari hadis laisa minna, ora termasuk golonganku wong sing nate bodoni man ghasyana. Banyak kalau nuruti itu banyak, tidak termasuk golonganku sing bodoni, itu termasuk golonganku yang itu kan banyak yang dicap Nabi enggak. Riwayatnya benar tapi pemaknanya salah. Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu laula murabbi lama arafna rabbi walau lal ulama lama arafnal am iya laula murabbi umpama ora ana sing didik aku lama arafna rabbi kita ndak akan ngerti Tuhan Yesus. Ya jadi misalnya kue urip ning alas gak ana guru gak ana apa yo wit iki pahit wit iki manis nak banyu iku nyegerno kan ngono-ngono tok kowe ora pangeran ganti saya belajar filsafat sendiri. Maling rom kita untuk bedak, rojalan untuk bedak. Jenenge ra ono siapa-siapa. Mulane laula murabbi lama arafna rabbi. Jadi kita tahu Allah baru kayak para murabbi wong sing di. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu ya nurut sing didik. Ini jenenge laula murabbi lama arafna. Terus nomor loro walau lal ulama lama arafnal anbiya. Andai kan tidak ada ulama, kita juga gak ngerti Nabi. Kowe kok sithik-sithik sunah Rasul hadis sing nerangno sok. Misalnya ngerti Nabi ku nak sujud. Iku ngene, kowe jare sok. Iku sangka sallu kamaro aidumuni, sholli sahabat nyekseni sujude Nabi, tabiin nyekseni sujude sahabat, tabiin nyekseni sujude para tabiin terus sampai kalau ngerti sujude bangun niru Mbah Zubair, niru Mbah Karim Nirboyo, terus niru sampai Mbah Hasyim niru Mbah Mahfud niru sing aran Anatut, Talibin Nabi Bakar Sato, beliau niru Usman Ad-Dimyati, terus niru saya Zaini Tahlan, terus saya Usman Ad-Dimyati, terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane walau lal isnad laqala man sa'a mas, andai kan dapat sanad, maka orang akan ngomong sekenah. Karena itu agama. Sehingga Allah orang ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka dan ngendikannya siratal ladzina. Kita harus ngikuti orang. Orang itu siapa yang bisa diikuti? An'amta alaihim yang telah engkau beri nikmat. Jadi wong itu orang ngerti ngaji ini. Pokoknya anut Nabi. Karena kalau anut Nabi secara 100%, misalnya kita niru Nun Sewu, misalnya sisa niru hal tertentu sesuai nak serampangan, jadi sampai nak bedai gue saiki misalnya sisa niru Nabi sholat qobliyah terus qobliyah niru Nabi cingkrangnya sanut Nabi terus misalnya terus gak dia wis niru Nabi. Nanti kalau agama itu tidak ada riwayat Nabi uripnya di Mekah Medina, kenapa kamu tidak urip di Mekah Medina? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Maka yang ini terus panjang. Nah, memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu lama. Mulai dulu nggak ada memperdebatkan seperti ini. Karena ulama lah yang tahu cara pandang usul fikih ini. Nabi ketika tempat di Madinah itu jenenge waqi'atul ain, satu fakta. Sementara Nabi nak nasrul Islam itu misi. Salah lagi ya. Nabi tempat di Madinah namanya waqi'atul ain, satu fakta. Tapi Nabi Nasrul Islam, menyebarkan Islam itu satu misi, satu himmah, satu cita-cita. Sehingga kalau ulama ditanya, kamu hidup di Medina tapi nggak bisa menyebarkan Islam, dengan hidup di Uni Soviet tapi menyebarkan Islam.
Milih mana? Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu milih pindah ke Najaf, ke Irak. Karena beliau menganggap Madinah sudah cukup aman Islamnya, aman peradabannya. Beliau ingin menyebarkan Islam di bagaimana? Kufah, ini tenggene Najaf. Nah, tapi nggak bisa kamu katakan, Sayyidina Ali gak niru Nabi. Nabi urip di Madinah kok dia pindah. Pindah putih? Irak. Tapi karena pertanyaannya bisa dibalik. Nak tetap di Madinah, corong Jawa nguyai segoro tafsilul hasil. Karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan. Tapi kalau ke Irak, menyebarkan agama. Juga ada galeng ini, nak pening Papua, itu nggak masjid sebagai pendiri. Dan nak pening kota, hormat masjid itu untuk opah. Milih nih. Cara gue golek ridane pangeran. Nah, misalnya, jadi ulama usul fikih yang tahu duduk perkaranya. Ya sudah, kita harus mengikuti ulama. Karena dia yang tahu, beliau-beliau ini yang tahu cara pandang. Mulane laulal ulama, lama arrofnal. Dulu ketika era murni itu orang sedekah itu biasa, mesti diterima. Hadiah ya biasa mesti diterima. Tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi khalifah. Dulu seperti itu namanya sedekah, sekarang suap. Semenjak itu ada aturan baru, kalau orang sedang jabat, kalau dikasih hadiah orang berperkara itu nggak boleh karena potensinya. Dulu nggak kebayang ada suap itu, karena orang kalau ngasih ya ikhlas, bahkan diterima itu sudah senengnya bukan. Nah, saya tidak salam tembak sidik ngatur kiai. Mulai dolim. Jaluk aneh orang aneh, orang sekedar undang pengajian, jaluk swargo. Amit tenan. Justru itu mari ras swargo, salam tembak yang mana kok. Jaluk aneh apa? Jadi saya ulang lagi ya. Eling-eling makalah ulama. Laula murabbi lama arafna rabbi. Walaula ulama lama arafnal anbiya. Karena kita butuh sanad. Kalau kamu tanpa sanad, maka membayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya kebayang Nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu soleh itu malah kadang nggak iso nalar. Sing iso nalar itu ilmu yang riwayat. Misalnya gini, Nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum, ya kadang sampai di luar di depan umum. Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pangeran. Jika Nabi itu kalau dahar di depan umum. Terus Nabi istrinya banyak. Karena untuk mempertegas bahwa Nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak minum. Jadi kamu ini cara bahasa modern itu Nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan. Nak loro yo bangga, nak dahar yo bangga, nak ngombe yo bangga. Justru itu bagus, itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa, kan seneng di panutan yang terkenal atau mangan. Terkenalnya atau ngumpi kan kesannya kan luwih wow luwih keren, tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan. Itu contoh-contoh kecil. Jadi itu ilmu. Jadi yang tahu itu ya saya ulang lagi ulama. Justru Nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah, itu bagus. Orang nggak perlu memitoskan Nabi itu orang yang misalnya nak dipanah rata tegas, dibadok rapopo. Iku gak Nabi pendekar, jadi paham. Jadi tapi itu secara ilmu dan sahabat nggak pernah kecewa misalnya nyun sewu Nabi dipanah kok popo ya kecewa ya seneng aja. Karena mereka diajari Nabi, aku itu gak pangeran. Nah ini saya cerita, jadi andai kan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya sendiri. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada, wah Gajah Mada terlalu sempurna, sampai musnah, jadi kalau ada kuburan nih, baliknya nih langit, soalnya itu dinding lah musnah, macam-macam.
Nah bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya. Makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya lengen-lengen apa? Laulal ulama lama arafnal ambiya, walau lamu rabbi lama arafna rabbi. Kita tidak pernah tahu Tuhan gitu. Nah maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru, ya guru yang seperti ini sampai ada pepatah tadi man ta'allama bila sayyidin fasahu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya guru. Ekstrim, pokoknya orang tanpa guru itu. Nah kemudian terus mulai ada dominasi. Orang toreko hanya nganggap itu mursyid, mahasiswa yang ada itu dosen, misalnya terus di tradisi ilmu itu guru. Sebenarnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Yang penting itu ada sanad. Sehingga cara pandang itu tadi. Nabi di Medina itu waqi'atu ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala bil Madinah, tetap itu satu fakta sosial. Buktinya zuriyahnya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid alim-alim di Kufah. Setelah itu pindah ke Yaman. Apakah pindah ke Yaman itu berarti meninggalkan tempat yang pernah disinggahi Rasulullah? Tidak seperti itu. Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul ilm. Dan yang butuh zaman itu Yaman ya ke Yaman. Yang butuh itu ke Indonesia ya ke Indonesia. Nah, andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak, kudu urip ning Madinah. Berarti orang Islam sekali gak ning Madinah gak dianggap sunnah. Wah, kan terus panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu, yaitu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa menganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman. Disuruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat disuruh ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andai kan yang ditempati Nabi Madinah itu jadi sentral harus orang di Madinah, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah. Berarti keluar dari Madinah itu bukan meninggalkan sunnah Rasul. Akhirnya terjadi ilmu. Makanya terus dibedakan mana waqi'atu ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa misi atau himmah. Jadi itu harus ada ilmunya, memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali. Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamar, kalau uang ya pakai dinar. Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar. Sehingga di Indonesia kita sedekah pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamar kita ganti beras karena maknanya kut, makanan pokok. Oh kok pepeh niru Nabi. Lagi niru Nabi saya ini berarti sedekah rupiah gak niru Nabi. Nabi nggak pernah sedekah pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar. Nah itu terus ada ilmunya. Yaitu disebut ada ilmu waqi'atu ainin. Kebetulan Nabi orang Mekah, maka sedekahnya pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar kurma. Terus itu semua dimaknani kut sama alat tukar apa? Kut sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sedekahnya rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia. Maknanya beras. Itu ya ulama lagi yang tahu itu ulama. Ngandeleng-eleng ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat.